KPK kesulitan usut kasus Formula E karena belum bisa minta bantuan SFO di Inggris. Coba bayangkan, uang begitu besar yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk ajang Formula E ini. Nah, pertanyaannya, 1,13 triliun rupiah itu sudah dibayarkan untuk apa saja? Baiklah, saya akan tunjukkan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, 360 miliar rupiah ini untuk komitmen fee di tahun 2019. Kemudian yang kedua, untuk membayar biaya pelaksanaan sebesar 344 miliar rupiah. Dan yang ketiga, untuk membayar biaya bank garansi sebesar 423 miliar rupiah. Jadi totalnya hampir 1,13 triliun rupiah. Dan itu semuanya adalah uang rakyat, bukan uang dari Anies Baswedan. Nah, menariknya, dengar-dengar setelah Formula E ini mulai ditelisik dan diselidiki oleh pihak KPK, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini tampaknya mulai panik dan susah tidur. KPK mulai tersadar dan mulai seperti yang kita harapkan. Apa itu? Mulai menelisik dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E yang dilakukan oleh Pemprov DKI dan Jakpro. Padahal ratusan miliar rupiah sudah keluar dari kantong Pemprov DKI Jakarta. Itu uang rakyat, jadi wajar rakyat juga bertanya. Dan berita terbaru, KPK juga sudah masuk untuk menyelidiki kasus ini. Beruntunglah, Novel Baswedan sudah tidak ada di sana. Jadi KPK lebih leluasa untuk menyelidiki apakah ada potensi korupsi di DKI untuk Formula E. Benar aja, belum apa-apa anak buah Anies Baswedan sudah pada ketakutan. Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengungkapkan penyidik masih terus mengusut kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan ajang balap Formula E, sama seperti sebelumnya. Ia mengatakan bahwa dalam kasus ini KPK masih melakukan penyelidikan. Itu, kasus Formula E, kan masih di tahap penyelidikan, kata Alex saat ditanya wartawan di Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 11 Desember 2022. Menurut Alex, KPK sulit mengungkap kasus ini dikarenakan masih belum bisa meminta bantuan dari Serious Fraud Office (SFO) di Inggris. Karena kedudukan FAO, Formula E Operation-nya itu kan di sana, Inggris, kalau enggak salah. Untuk meminta dokumen atau meminta supaya yang bersangkutan dipanggil untuk diklarifikasi, ucapnya, tahap penyelidikan. Dalam tahap penyelidikan ini, dikatakan Alex, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap para calon saksi. Pemanggilan ini pun dilakukan secara volunteer alias sukarela. Ia berujar bahwa seorang calon saksi jika dipanggil tidak datang, KPK tak bisa berbuat banyak. Itulah kesulitan-kesulitan kita di tingkat penyelidikan. Jangankan begitu, kita melakukan penggeledahan di Jakpro saja enggak bisa kan begitu? Di tingkat penyelidikan lo ya, enggak bisa, ujarnya. Sampai saat ini belum ada yang ditetapkan tersangka ihwal dugaan kasus korupsi dalam proyek Formula E. KPK sebelumnya juga menyatakan kasus dugaan korupsi Formula E masih proses penyelidikan. Artinya belum ada orang yang ditetapkan menjadi tersangka kasus ini. Sejauh ini masih diproses penyelidikan, kata juru bicara KPK Ali Fikri Selasa, 13 September 2022. KPK diketahui tengah menyelidiki kasus Formula E. Sejumlah pejabat dan anggota DPRD DKI Jakarta sudah dimintai keterangan dalam penyelidikan ini. Terakhir, KPK telah memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu, 7 September 2022. Anies Baswedan dimintai keterangan oleh penyidik selama 11 jam. Seusai diperiksa, Anies mengatakan akan membantu KPK dalam memberantas korupsi. Senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya, kata Anies.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengungkapkan penyidik masih terus mengusut kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan ajang balap Formula E, sama seperti sebelumnya. Ia mengatakan bahwa dalam kasus ini KPK masih melakukan penyelidikan. Itu, kasus Formula E, kan masih di tahap penyelidikan, kata Alex saat ditanya wartawan di Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 11 Desember 2022. Menurut Alex, KPK sulit mengungkap kasus ini dikarenakan masih belum bisa meminta bantuan dari Serious Fraud Office, SFO, di Inggris. Karena kedudukan FIO, Formula E Operation-nya itu kan di sana, Inggris, kalau enggak salah. Untuk meminta dokumen atau meminta supaya yang bersangkutan dipanggil untuk diklarifikasi, ucapnya, tahap penyelidikan. Dalam tahap penyelidikan ini, dikatakan Alex, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap para calon saksi. Pemanggilan ini pun dilakukan secara volunteer alias sukarela. Ia berujar bahwa seorang calon saksi jika dipanggil tidak datang, KPK tak bisa berbuat banyak. Itulah kesulitan-kesulitan kita di tingkat penyelidikan. Jangankan begitu, kita melakukan penggeledahan di Jakpro saja enggak bisa kan begitu? Di tingkat penyelidikan lo ya, enggak bisa, ujarnya. Sampai saat ini belum ada yang ditetapkan tersangka ihwal dugaan kasus korupsi dalam proyek Formula E. KPK sebelumnya juga menyatakan kasus dugaan korupsi Formula E masih proses penyelidikan. Artinya belum ada orang yang ditetapkan menjadi tersangka kasus ini. Sejauh ini masih diproses penyelidikan, kata juru bicara KPK Ali Fikri Selasa, 13 September 2022, KPK diketahui tengah menyelidiki kasus Formula E. Sejumlah pejabat dan anggota DPRD DKI Jakarta sudah dimintai keterangan dalam penyelidikan ini. Terakhir, KPK telah memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu, 7 September 2022. Anies Baswedan dimintai keterangan